3 tanda-tanda jika jiwamu sudah mendapatkan ketenangan spiritual yang sejati. Pertama, kamu selalu merasa damai dalam kesendirian dan selalu berprasangka baik pada semua kejadian yang menimpa dirimu. Kedua, kamu selalu menjadikan kesalahan sebagai pelajaran untuk lebih sabar sambil menjaga hati agar tetap bersih dan selalu membuang rasa amarah yang membebanimu. Ketiga, kamu selalu tanamkan kepercayaan penuh kepada Tuhan, karena seseorang yang jiwanya telah dekat dengannya pasti yakin bahwa setiap peristiwa dalam hidupnya adalah bagian dari rencana terbaik yang ditetapkan bagi dirinya. Dalam hidup, ada yang harus kita telan walaupun pahit, yaitu keputusan. Ada yang harus diterima walaupun sakit, yaitu kepergian. Dan ada yang harus kita coba walaupun sulit, yaitu keikhlasan. Jangan pernah zolim pada siapapun. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka bisikkan di atas sajadah saat dunia memperlakukan mereka tidak adil. Mereka mungkin diam, tapi langit mendengar air mata yang tak terlihat. Mereka nggak membalas, tapi Tuhan mencatat segalanya dengan sangat teliti. Ingat, doa yang lahir dari luka kadang dikabulkan lebih cepat dari yang lahir dari kelimpahan. Berbuat baiklah, karena tak ada kekuasaan yang bisa melawan keadilan Tuhan. Ada satu kekuatan yang tidak bisa dibeli tapi bisa dilatih, yaitu percaya diri. Percaya diri bukan berarti kita selalu benar, tapi berani melangkah meski ada kemungkinan salah. Percaya diri bukan berarti kita lebih hebat dari orang lain, tapi yakin bahwa diri kita juga punya nilai. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena mereka terlalu ragu pada dirinya sendiri. Karena begitu kamu yakin pada dirimu, dunia pun akan mulai percaya pada langkahmu. Sesungguhnya hidup itu tidak memberikan kepada kita banyak pilihan. Pilihannya cuma 2. Sabarmu tanpa tepi dan syukurmu tanpa tapi. Sabar kita berikan di dalam perjalanan kehidupan kita, dan syukur kita itu tanpa tapi di dalam perjalanan hidup. Dan syukur tidak akan bisa kita dapatkan sampai kita memiliki sebuah kunci yang bernama ridho terhadap setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Kalau boleh diilustrasikan, ridho itu kunci, syukur itu pintunya. Dan kita tidak akan mungkin membuka pintu kesyukuran sampai kita memiliki sebuah kunci yang bernama keridhaan. Ridho, takdir Allah tidak pernah salah memilih pundak. Ridho ketika takdir Allah itu tidak pernah keliru di dalam kehidupan kita. Dan keridhaan itulah yang akan memberikan kelapangan di dalam kehidupan kita. Yang menyempitkan hidup kita bukan karena volume hartanya sedikit, bukan. Tapi yang menyempitkan kehidupan kita adalah ketidakadaan ridho pada hati kita dan jiwa kita terhadap setiap apapun yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Ridho itu menjadikan Allah ridho kepada kita. Dan kalau sudah ridho, gampang bersabar. Ridho, gampang bersyukur. Ridho, gampang memaafkan. Ridho, kunci dari semua kebaikan di dalam kehidupan kita.
Hati-hati, jangan sampai pada ketuker antara ujian, azab, dan istidraj. Ujian itu musibah yang datang meskipun kamu rajin beribadah. Tujuannya untuk menguji istiqomahnya kamu dalam ibadah. Kalau azab, musibah yang datang ketika kamu sering berbuat maksiat atau sering meninggalkan kewajiban ibadah. Tujuannya untuk memberikan peringatan kepadamu agar selalu menunaikan hak-hak Allah. Sedangkan istidraj, ketika seseorang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, namun rizkinya berlimpah, sehat secara jasmani dan urusannya lancar. Istidraj bertujuan untuk memberikan azab yang pedih atas dirimu di hari pembalasan.